Jangan lupa kalau main ke Bali cobain Lawar di Bali. maknyos rasanya. Desa Pejarakan merupakan sebuah desa yang terletak di Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerogak. Desa Pejarakan memiliki kekayaan alam hewani dan tumbuhan yang berlimpah. Hal ini menjadikan mayoritas penduduknya sebagai peternak dan petani. Selain untuk diperjualbelikan, biasanya masyarakat setempat menggunakan hasil beternak dan bertaninya untuk membuat olahan makanan. Salah satunya adalah lawar. Lawar merupakan makanan tradisional di Pulau Bali. Dari beberapa jenis lawar yang ada di Bali, Desa Pejarakan memiliki ciri khas lawar merah. Warna merah yang segar ini berasal dari darah hewan yang diolah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kalau di Bali, adat budaya itu ciri khas ya, ciri khas yang notabene setiap kegiatan upacara harus ada lawarnya. Lawarnya itu bermacam-macam ya. Ada warnanya warna merah ya, ada warna putih, ada jejeruk, ada juga serati ya. Ini tujuannya untuk kepercayaan kembali, mengembalikan roh ya, roh hewan yang kita buatin upacara dan mengembalikan siklus arwahnya menjadi yang lebih baik. Itu warnanya khusus dibuat sesaji ya, ada dengan beberapa bumbu yang sudah diracik, dicincang sehingga untuk istilahnya dibuat adonan lawar. Untuk membuat olahan lawar, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dalam proses pengolahannya. Durasi tersebut tentu dapat berubah-ubah tergantung dengan daging hewan yang digunakan. Bumbu dan rempah-rempah yang dicampur pada olahan lawar juga tak kalah penting untuk memperkaya cita rasa lawar. untuk bahan lawar, untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kencur sama serai. Kita pakai galanggal juga, cabai sama terasi. Cara membuatnya, bahannya itu dihaluskan, dicincang, lalu digoreng setengah matang aja. Ada satu bumbu itu kami sebut emba namanya, sambal emba. Itu pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Itu digoreng juga sampai kering. Untuk selanjutnya kita parut kelapa, lalu kita cincang babinya, dicampur jadi satu sama bumbunya itu. Sama darah babinya juga. Kalau sate sama ayam betutu sama lawar bedanya beda jauh. Bumbunya itu beda, dengan cara masaknya pun beda. Bagi masyarakat Bali, lawar memiliki arti khusus dalam menjaga hubungan keharmonisan dengan sesama. Oleh karena hal tersebut, lawar biasanya disajikan secara beramai-ramai. Kegiatan ini juga biasa disebut ngelawar. Sebelum adanya pandemik, menu lawar tidak pernah absen dalam setiap kegiatan di Pulau Bali.
Salah satu contohnya adalah ketika upacara adat. Lawar itu bersumber dari kegiatan sarana upacara. Yang kedua, setelah dibuatkan sarana upacara, biasanya yang mau hadir pada kegiatan upacara dikasih sajian. Oh, lebih penting lawar daripada menu-menu lainnya gitu. Karena lawar itu spesial, dia bukan buat menu makan aja, menu buat sesajen roh-roh yang halus yang ada, yang tidak kelihatan di Bali gitu. Suatu misal ada temannya itu biasanya sate lilit, sate tusuk gitu temannya. Sama beda sama menu-menu seperti ayam tutu itu hanya buat makan aja dia. Dengan menggunakan darah hewan sebagai campuran pada lawar, anggapan tentang lawar yang tak bisa dikonsumsi oleh sebagian orang ternyata tidaklah tepat. Nyatanya, lawar juga bisa diolah secara halal. Kalau lawar sebenarnya dikonsumsi siapa aja boleh, tapi tergantung yang minat gitu. Tergantung itu dagingnya juga gitu. Kalau dibilang halal bihalalnya ya istilahnya sama. Suatu misal, kalau daging ayam dipakai lawar, kalau yang muslim kan bisa gitu. Suatu misal yang daging babi itu ciri khasnya, kalau babi Bali punya Hindu gitu. Itu biasanya. Kambing boleh, sapi boleh. Semua hewan boleh, penyu boleh dipakai lawar itu. Kalau saat ini yang steril ya, kalau di daerah Pejarakan ada lawar yang saat ini dihidangkan, namanya warung dodot. Nah itu hidangannya mungkin agak seret, wow, ya kita saja mencicipi enak, apalagi yang lainnya. Di sekitar desa Pejarakan, ada salah satu warung makan yang menjual menu lawar, yaitu Warung Babi Guling Pak Dodot. Warung ini terletak di desa Sumberkima yang jaraknya sekitar 1 km dari desa Pejarakan. Namun, desa ini juga termasuk bagian dari Kabupaten Buleleng. Bli Made Bagas merupakan generasi kedua penerus warung makan Babi Guling Pak Dodot. Ia telah berjualan selama hampir 3 tahun. Menurun kan pasti menurunnya. Cuman kalau dihitung persentase paling di angka 30% tingkat penurunan dari sebelum corona sampai sekarang. Warung Babi Guling yang juga menjual menu lawar merah ini mengalami penurunan penjualan yang cukup besar. Sebelum pandemik, setiap hari warung ini dapat menjual 200 porsi nasi lawar merah dan babi guling. Sedangkan setelah masa pandemik menjadi 150 porsi per harinya. Kalau paling murah isiannya pasti lebih sedikit ya. Jadi kalau yang paling mahal tuh yang harga 50.000 nasi sama lauk dipisah. Jadi porsi lauknya itu lebih besar, double istilahnya ya. Isiannya satunya 3, kemudian kulit babi gulingnya itu 4 slice, lawar lebih besar dari biasanya, sayur sama daging goreng yang tadi itu 4 slice. Setiap harinya, warung makan Babi Guling Pak Dodot buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Walaupun corona melanda, tak membuat warung ini kehilangan pengunjung. Bli Dode adalah salah satu pengunjung yang bahkan telah merangkap menjadi pelanggan tetap di warung makan ini. Dalam seminggu 3 kali pasti kesini. Pernah. Contohnya daging penyu, daging ayam, daging entok. Paling favorit daging babi. Lawar bukan hanya menjadi sebuah makanan khas di Pulau Bali, tetapi lawar juga bisa menjadi sumber mata pencaharian yang menghidupi sebagian masyarakat di Pulau Bali, khususnya bagi warga di desa Pejarakan. Karena itu bagi mereka yang istilahnya ada niatan buka warung makan, warung kecil, itu sangat potensi bagi kami untuk menghidupi keluarga terutama dan merupakan menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Seiring perkembangan zaman dan banyaknya pengaruh dari budaya asing, sudah sepatutnya
warga negara Indonesia tetap menjaga eksistensi budaya dari dalam negerinya sendiri. Layaknya manusia yang selalu mengupdate software pada gadgetnya, begitupun juga seharusnya dengan pengetahuan terhadap kebudayaan dan makanan khas di setiap daerah di Indonesia. Matur suksma.